eh kayak memperingati hari bangkitnya remaja gitu Pak. Jadi kita membuat kayak apa pertunjukan-pertunjukan dari remaja gereja kita gimana gitu. Oh, itu setahun sekali atau gimana? Sekarang? Oh, baru Tahun ini sekali Pak. tahun sekali. Sebentar, sebentar. Oke, puji Tuhan pagi siang hari ini kita bertemu kembali setelah 2 kali atau 3 kali kita tertunda. Eh, Kalian ada acara, saya juga minggu yang lalu di luar kota. Kita mengawali dengan doa. Satu hati Tuhan Yesus, terima kasih. Pagi ini Tuhan, kami anak-Mu siap untuk belajar firman-Mu. Berkati untuk kami bisa mengerti dengan baik dari awal sampai selesai. Juga semua jaringan alat yang kami pakai berfungsi dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan kami yang hidup. Amin. Ya, Tuhan, kita masuk minggu kedua September. Kalau sudah masuk bulan yang akhiran ber ini berarti sudah menjelang akhir tahun. Tidak terasa sudah Desember. Ya, padahal kita belum lama masuk 2025, kita akan mengakhirinya juga. Ya, semua karena kebaikan Tuhan lah. Kita boleh ada sampai di minggu ke mau masuk minggu ke tiga ya, mau masuk minggu ketiga. Oke, kita melanjutkan pembelajaran firman Tuhan. Kita melanjutkan dari Mazmur 23 ya, sempat kita pelajari. Dan Mazmur 23 ini adalah Mazmur yang eh, menjadi dasar iman kekristenan. Orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan pasti paham Mazmur 23. Kalau nggak paham Mazmur 23 ya, dia harus belajar lagi. Karena apa? Mazmur 23 ini adalah Mazmur dasar, Mazmur yang merupakan kesukaan, bahkan jadi dasar pengharapan kita berjalan dengan Tuhan. Tuhan adalah gembala kita. Kita sudah belajar perbagian-perbagian. Kita masuk di seri yang keempat. Nah, di sebelumnya kita selalu akan mulai dengan kita sharing satu kebaikan Tuhan yang kita alami dalam hari-hari ini. Ya, mungkin saya mulai dari saya dulu ya. Eh, saya bersyukur bahwa pada tanggal 30 Agustus yang lalu saya diberi kesempatan melayani lagi di penjara. Kali ini saya melayani firman Tuhan, tapi sebelumnya, hari sebelumnya saya mengalami sakit, saya mengalami situasi tidak menyenangkan, situasi eh, pokoknya dibuat emosi, juga masalah keuangan dan sebagainya. Saya sempat sakit selama 1 minggu yang membuat saya tidak bisa berjalan. Padahal hari Sabtunya harus nyampe firman Tuhan. Puji Tuhan, hari demi hari Tuhan kan sembuhkan masalah demi masalah yang saya hadapi juga beres, masalah keuangan, masalah apa, masalah termasuk ganti nomor yang sekarang ini itu kan masuk membuat saya tidak bisa berpikir dengan tenang. Ya, puji Tuhan, akhirnya Sabtu 30 Agustus boleh menjadi saya menyampaikan firman Tuhan dengan baik di penjara di kota Surabaya. Ya, itu yang saya ringkan. Puji Tuhan, semua berjalan dengan Nelva. uh, Ceritakan satu apa kebaikan Tuhan yang kamu alami dalam hari-hari. Eh salah satunya sih dalam apa kegiatan acara gereja kemarin yang sangat bisa dibilang eh, banyak lagi itu acaranya Pak. Terus di situ juga Nelva bukan cuman dipercayai sebagai panitia tapi juga ngisi acara ikut drama walaupun awalnya sempat takut dan khawatir nggak bisa tampil dengan baik tapi ternyata Tuhan memampukan Nelva buat bisa tampil yang terbaik gitu. Hmm. Oh ya, puji Tuhan. Nelva tampil drama ya. Iya Pak. Oh, sama Niko juga atau beda? Beda Pak. Niko nggak ikut.
Kalau Niko apa penampilannya? Paling Niko rada ikut cuman ini doang sih Pak, paling ikut paduan suara bareng-bareng. Oh, paduan suara ya, sama-sama. Puji Tuhan, selagi masih muda, berikan kesempatan yang terbaik untuk melayani Tuhan. Apapun itu bisa dikerjakan. Baik drama, nyanyi, atau panitia yang sibuk-sibuk atau apapun, kesempatan untuk memberi yang terbaik buat Tuhan, kerjakan. Karena masih muda ini, masih kuat tenaganya, masih banyak hal yang bisa dilakukan. Kita kerjakan. Tuhan. Oke, ya. Itu ada masalah apa ini? Bilang, Oh, ini Pak internetnya. oh jaringannya. Oke, oke. Kita bisa segera mengikuti. Kita belajar Mazmur 23. Untuk seri yang keempat ini adalah masuk di ayat 5. Mazmur 23 ayat 5. Kan, engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Saya sempat dulu bingung dengan ayat ini. Apa artinya engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku? Kita akan pelajari bagian firman Tuhan ini untuk menjadi berkat bagi kita di Mazmur 23. Karena Mazmur 23 biasanya kita hanya mengenal ayat 1. Tuhan adalah gembalaku, aku tidak akan kekurangan. Tapi di ayat-ayat yang lain adalah ayat-ayat yang juga menjadi berkat bagi kehidupan kita sebagai Tuhan Yesus. Mazmur 23 ayat 5 yang kita pelajari, eh, pembelajaran pertama, Helva bacakan Keluaran 8 ayat 22. Tetapi pada hari itu aku akan mengecualikan tanah Goshen di mana umatku tinggal, sehingga di sana tidak ada terdapat picak, supaya engkau mengetahui bahwa aku, Tuhan, ada di negeri ini. Ya, ini ceritanya kan bangsa Israel ketika tinggal di tanah Mesir. Mereka tinggal di tanah Mesir. Ketika pertama kali tinggal di tanah Mesir, yaitu ketika pemerintahan Yusuf, mereka diberikan tempat yaitu namanya tanah Goshen. Di tanah Goshen itu mereka terpisah dari orang-orang Mesir pada umumnya. Di situ kenapa dipisahkan? Karena berbeda cara hidupnya. Orang Mesir tidak boleh makan hewan. Oh, masalah. Pokoknya ada banyak perbedaan. Sehingga tinggal di tanah Goshen. Sampai satu kali kita tahu bahwa bangsa Israel memberontak, mereka mengeluh pada Tuhan dan sampai akhirnya bangsa Mesir dihukum dengan berbagai tulah. Tapi ketika tulah-tulah itu diberikan oleh Tuhan sebagai hukuman pada bangsa Mesir di tanah Goshen, tempat bangsa Israel tinggal, itu dikecualikan. Firman Tuhan menuliskan, tetapi pada hari itu aku akan mengecualikan, dikecualikan, disendirikan. Jadi kalau di bangsa Mesir mengalami situasi dihukum ada berbagai tulah, di tanah Goshen aman. Di bangsa Mesir ada air jadi darah, tanah Goshen tidak terjadi. Di sini tidak terdapat ikat. Jadi ketika di bangsa Mesir yang sebagian besar yang di situ ada lalat ikat, tanah Goshennya aman, tidak ada lalat satupun. Jadi bahwa Tuhan mengecualikan tanah Goshen. Tuhan membuat istimewa orang-orang yang tinggal di Goshen, orang yang tinggal di situ bangsa Israel yang ada di tanah Goshen. Ini kok belum bisa gabung? Apa gabung sama Nelva saja di satu? Sebentar, Pak. Ya. Ini gabung aja.
Nah ini, Niko bisa. Halo Niko, sudah aman? Aman, Pak. Oh ya, kenapa itu tadi? Ada masalah apa di jaringannya? Sinyal HP atau? Lagi, Pak. Tiba-tiba Oh, hilang di HP saya. oh ya, oke. Ya kita lanjutkan ya, supaya waktunya aman. Ya, jadi pembelajaran pertama adalah bahwa Tuhan itu firman Tuhan di Mazmur 23 ayat 5, Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Ya, apa pengertiannya? Yang pertama bahwa Tuhan itu mengecualikan bangsa Israel ketika tinggal di tanah Goshen, meskipun sama-sama di tanah Mesir, di bangsa Mesir, di wilayah Mesir. Tetapi yang tinggal di tanah Goshen dari bangsa Israel dikecualikan, tidak mengalami situasi yang sama dengan orang-orang yang lain di tanah Mesir bagian yang lain. Orang-orang yang di tanah Mesir yang lain mereka mengalami hukuman Tuhan, mengalami tulah. Tapi yang di tanah Goshen dikecualikan, tidak mengalami situasi yang sama yang dialami oleh orang yang lain. Meskipun sama-sama di tanah Mesir, Tuhan mengecualikan. Nah, ayat berikutnya, Niko bisa bacakan, tolong, Mazmur 34 ayat 8. Mazmur 34 ayat 8. Malaikat Tuhan berkemah di seliling orang-orang yang takut akan Dia, lalu meluputkan mereka. Ya, firman Tuhan berkata bahwa malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan. Lalu meluputkan berarti menghindarkan dari bahaya. Apa artinya bahwa Tuhan, engkau menyediakan hidangan di hadapan lawanku. Yang pertama, Tuhan menyediakan berkat istimewa. Tuhan itu menyediakan hidangan di hadapan lawan bahwa Tuhan memberikan perlakuan istimewa bagi kita orang-orang yang dikasih Tuhan. Seperti tadi bangsa Israel tinggal di Mesir, ditempatkan di tanah Goshen. Tapi mereka mengalami kehidupan yang aman. Dan juga dalam kehidupan sehari-hari, kita akan mengalami pelindungan Tuhan yang tidak terduga. Ketika bisa jadi ya teman kita mengalami kesulitan atau permasalahan, tiba-tiba kita mengalami pertolongan juga. Mungkin mengalami masalah yang hampir sama, tapi kita mengalami pertolongan. Kita mengalami situasi yang sama, tapi yang lain masih kesulitan, kita mengalami pertolongan. Satu kali Daud dikejar oleh Raja Saul di sebuah gunung. Jadi gunung itu ada dua sisi. Daud ada di satu sisi. Dia tidak tahu bahwa ada Raja Saul bersama pasukannya di sisi yang lain. Raja Saul bersama 3.000 orang mengejar Daud di sisi yang lain. Kalau misalkan Daud di sisi kanan, Saul di sisi kiri. Mereka saling apa? Bukan saling mengejar, tapi saling berjalan. Daud berjalan, Saul juga berjalan di sisi yang lain. Kalau misalkan ketemu di satu titik tengah, Daud akan tertangkap, akan kalah dan bisa terbunuh dan sebagainya. Tapi ketika detik terakhir Raja Saul hampir ada di titik yang tengah, tiba-tiba ada kabar dari orang-orang yang ada eh, dari kota berkata bahwa bangsa Filistin masuk kota Yerusalem. Akhirnya Raja Saul turun berbalik turun gunung dan Daud pun aman, selamat dari situasi yang celaka. Ketika hampir saja Daud tertangkap, Raja Saul dipanggil oleh orang-orang dari kota bahwa ada bangsa Filistin masuk kota Yerusalem. Raja Saul pun turun, tidak jadi menangkap Daud. Daud diluputkan oleh. Nah, ini ada gambar bahwa malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang yang takut akan Tuhan. Ini gambarannya seperti ini. Orang yang takut akan Tuhan itu berdoa baca firman Tuhan. Di sekelilingnya ada malaikat Tuhan mengitari dia. Tanpa mungkin dia mungkin tidak melihat, tapi ada malaikat Tuhan berkemah atau berbaris menjaga langkahnya. Artinya apa? Malaikat Tuhan itu menjaga, melindungi dan menghindarkan dari bahaya. Jadi ini artinya bahwa malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang yang takut akan Tuhan. Orang ini berdoa baca firman Tuhan. Itu malaikat Tuhan berjaga di sekeliling. Ketika kita uh, ada sebagai orang yang mengasihi dan dikasih Tuhan, percayalah Tuhan akan meluputkan kita, menjaga.
melindungi dan menghindarkan dari. Nah, ini gambaran yang lain ini tentang Daud yang tadi saya ceritakan. Ini Daud ada di sisi yang ini. Raja Saulnya ada di sisi yang satunya di sebaliknya. Kalau saja Daud melangkah beberapa langkah lagi di tengah, terus Saul juga terus melangkah sampai ke tengah, bisa jadi Daud tertangkap. Tapi hampir saja Raja Saul sampai ke titik tengah, hampir saja ada panggilan dari bawah. Raja, eh, ada bangsa Filistin masuk ke kota Yerusalem. Akhirnya Raja Saul pun turun. Gak jadi melanjutkan langkahnya. Daud pun diluputkan. Aman. Tuhan meluputkan. Daud dikejar oleh Raja Saul di padang Gusib. Hampir tertangkap. Jadi pengertian engkau menyediakan hidangan di hadapan lawanku, bahwa Tuhan menyediakan berkat istimewa yang bisa jadi tidak dialami oleh orang lain. Ketika yang lain mengalami kesulitan, tiba-tiba kita ada pertolongan. Ketika yang lain mengalami permasalahan, mungkin kita juga ada masalah yang sama, tapi kita ada jalan. Kata-kata penguatan dari saya, Tuhan memperlakukan secara istimewa pada setiap pribadi yang dekat dengan. Ketika kita dekat dengan Tuhan, akan ada saja perlakuan istimewa dari Tuhan yang tidak dialami oleh orang lain. Bukan saja pada orang yang di luar Tuhan, yang sama-sama Kristen sekalipun, tapi kalau tidak sungguh-sungguh dalam Tuhan, maka dia tidak akan mengalami apapun. Tapi ketika kita sungguh-sungguh dekat dengan Tuhan, Tuhan akan menolong. Diskusi kita yang pertama, pernahkah kalian mengalami situasi yang lain dalam kesulitan? Orang lain dalam kesulitan, kamu bisa mendapatkan pertolongan yang tidak terduga. Kalau saya berikan contoh dari saya, eh, satu kali ketika saya bekerja ketika saya masih mengajar jadi guru, saya terlambat karena situasi macet dan sebagainya. Saya masuk ke sekolah dalam kondisi sudah bel, sudah selesai berdoa, saya langsung masuk ke sekolah, saya parkir motor, dan saya segera masuk kelas. Puji Tuhan, kelas saya masih kosong, belum. Maksudnya itu tidak diisi oleh guru lain. Jadi saya aman. Bahkan juga tidak ada yang tahu kalau saya terlambat. Saya aman. Tidak lama setelah saya, ada teman guru yang lain. Dia datang belakangan. Mungkin 2 menit setelah saya. Dia 2 menit atau 5 menit. Dia terlambat. Dia masukkan motor. Baru masukkan motor di parkiran. Dia ketahuan kepala sekolah. Dia dimarahi, ditegur. Kenapa bisa kesiangan? Kenapa bisa terlambat? Ya bukan saya berarti saya senang teman saya dimarahi, tapi saya bersyukur saya tidak kena tegur kepala sekolah. Bahkan tidak ada yang tahu kalau saya tegur. Nah, itu contoh bahwa sama-sama ada dalam kesulitan, tapi saya mendapatkan pertolongan yang tidak terduga. Dalam situasi sehari-hari, adakah kalian mengalami eh, mungkin ada dalam kesulitan, tapi kamu dapatkan pertolongan yang tidak. Elva, pernah nggak dalam situasi yang kamu hadapi, kamu ada dapat pertolongan yang tidak terduga? Pernah Pak, mungkin waktu itu Nova kan apa nggak ngerjain tugas di rumah kan, terus akhirnya di mapel itu tuh ada di hari yang sama buat dikumpulin, terus habis itu Nova langsung buru-buru buat kerjain, dan di situ juga untungnya teman sebangku Nova juga ngebantu juga, Hmm. terus pas akhirnya gurunya datang, terus Nova masih bisa sempat ngumpulin, sementara banyak teman Nova yang belum ngumpulin gitu. Ya, ada kesempatan yang Tuhan berikan bagi Neva untuk mengerjakan, menyelesaikan. Ada pertolongan, kamu bisa menyelesaikan dengan baik. Di detik-detik terakhir. Karena yang lain ya mungkin karena mengabaikan atau memang tidak serius mengerjakan, mereka tidak sempat untuk mengerjakan. Niko, ada situasi apa yang kamu pernah mengalami pertolongan tidak terduga? Mungkin situasi sama, tapi kamu mendapatkan pertolongan yang berbeda. Ini Pak, waktu itu pernah ya, waktu kelas 11 ulangan akhir ya, waktu hari apa gitu. Berangkat sekolah, tiba-tiba tali gas motor saya putus kan. Nah, itu bingung nggak mau gimana ya. Ya akhirnya dorong lah sama Nelpa kan. Aku masih udah tinggal deket sih, cuman
hitungannya kalau jalan kaki tuh masih jauh lah. Cuman ya gitu mau nggak mau kita dorong kan. Ternyata mbak pas sampai setengah jalan tiba-tiba ada guru guru TU kayaknya lewat terus ngasih ini apa mau bantuin nyetep gitu walaupun Jaka gak bisa dia sebisa mungkin nyetepin gitu. Baru pas udah sampai gang masuk sekolah guru TU itu eh, ada dua adik kelas lewat terus guru TU itu kayak minta tolong gitu buat kakak kelasnya bantuin nyetepin gitu. Hmm. Jadi di stepin sampai ke parkiran sekolah gitu Oh, Pak. gitu kan. Situasinya sulit, situasinya tidak mungkin ada pertolongan, dan itu adalah kalian juga mungkin dalam hati ya panik karena takut terlambat dan sebagainya. Tuhan memberikan pertolongan. Ya puji Tuhan. Seperti itu, Tuhan meluputkan orang-orang yang mengasihi Tuhan, memberikan pertolongan-pertolongan yang tidak terduga. Ya puji Tuhan, itu adalah bahwa pengertian pertama, Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan para lawan. Hanya Tuhan memberikan kita itu pertolongan yang tidak terduga. Di saat yang lain bisa jadi. Jadi para lawan itu adalah orang-orang yang di sekitar kita. Orang-orang yang bukan musuh, tapi kita diperlakukan istimewa. Melebihi yang lain. Pembelajaran yang kedua, dari engkau menyediakan hidangan di hadapan para lawanku. Engkau mengurapi kepalaku. Ya, nanti dari 1 Samuel 16 ayat 13. Minta tolong Nelva bacakan. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud, lalu berangkatlah Samuel menuju Ramah. Ya, lanjutkan ini. Niko, Roma 12 ayat 11. Silakan, Niko. Bisa? Roma 12 ayat 11. Janganlah hendaklah dan layani Tuhan. Ya, Roma 12 ayat 11. ya. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu Menyala-nyala. menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Iya, puji Tuhan. Ya, pembelajaran yang kedua yaitu Tuhan itu melayakkan kita untuk melayani. Untuk melantik seseorang menjadi raja atau menduduki jabatan tinggi, dia harus diurapi dengan minyak. Kata diurapi, kalian mungkin para mendengar itu di gereja, di khotbah itu adalah sering kata-kata yang ada di kalangan orang Kristen. Diurapi itu kalau di bangsa Israel saat itu artinya kepalanya disiram atau diolosi dengan minyak. Itu artinya diurapi. Kalau sekarang ini diurapi artinya dilantik, ditahbiskan, atau diangkat, melambangkan bahwa seseorang dilayakkan untuk melakukan tugas tertentu. Daud diurapi menjadi raja meskipun usianya masih muda. Ini gambar yang tua ini berjenggot putih ini adalah Nabi Samuel. Yang kecil ini Daud, sekitarnya ini saudara-saudaranya Daud. Minyak untuk mengurapi Daud diisi dalam tabung tanduk domba. Ya, ada minyaknya dicurahkan, disiram ke atas kepala. Minyak itu dituangkan. Demikian juga setiap kita ini dilayakkan oleh Tuhan untuk melayani Dia. Kita ini diberi kuasa oleh Roh Kudus untuk melayani Tuhan. Baik Niko, Nelva, maupun saya, semua kita diurapi, diberi kuasa oleh Roh Kudus untuk melayani Tuhan. Setiap kita diberikan tugas sesuai dengan kemampuan masing-masing yang bermanfaat untuk melayani. Kita diberi tugas kemampuan sesuai kemampuan kita masing-masing. Atau istilahnya ada talenta masing-masing untuk kita melayani. Jadi ada bagian firman Tuhan berkata, engkau mengurapi kepalaku. Itu artinya bahwa kita diberi kelayakan untuk melayani Tuhan. Siapapun kita dan apapun kemampuan kita, gunakan sebaik mungkin untuk melayani. Kemampuan kita sebaik apapun, selayaknya kita berikan untuk kemuliaan. Menurut kalian, kemampuan apa yang bisa kamu berikan untuk melayani Tuhan? Atau pelayanan apa yang paling tepat untuk kamu kerjakan? Kalau saya, eh, pada awalnya saya ini orangnya minder, gak berani ketemu orang, susah untuk berbicara di depan banyak orang. Maka saya lebih suka untuk berdoa, doakan orang lain yang sakit, mendoakan orang yang kesusahan, mendoakan orang yang dalam kesulitan. Jadi saya lebih suka untuk berdoa.
Kalau belakangan memang memberikan kesempatan untuk menyampaikan itu. Kalau menurut Niko, kemampuan apa yang kamu bisa berikan untuk melayani Tuhan? Pelayanan apa yang tepat untuk kamu kerjakan? Hmm, Kor. Kur, Iya, Pak. oh, penyanyi luar biasa sesuai dengan kemampuan yang ada. Kalau menurut Telpa, kemampuan apa yang bisa kamu berikan untuk melayani Tuhan? Mungkin bisa nyanyi, tapi bisa juga dengan apa main musik sih Pak, ngiringin gitar walaupun nggak jago-jago banget. Oh ya, Tuhan, penyanyi dan juga musik. Ya, begitu. Sebisa mungkin berikan untuk kemuliaan Tuhan, melayani Tuhan melalui apa kemampuan yang kalian miliki. Mungkin satu kali Tuhan angkat kalian dalam posisi yang lebih baik, dalam bidang yang kalian bisa eh, berikan saat ini, misalkan saja satu kali ya tidak ada yang bisa menduga. Eh, Tuhan berikan kan banyak orang-orang dari Batak itu yang muncul jadi penyanyi, jadi artis dan kebanyakan orang-orang dari suku Batak yang memang kemampuannya baik. Kalau Tuhan izinkan kalian angkat dalam bidang sekuler untuk nyanyi dan bermusik dan sebagainya, dalam bidang yang kalian kerjakan, tetap berikan juga eh, waktu, kesempatan untuk melayani Tuhan. Satu kali Tuhan angkat kalian jadi artis, berikan untuk melayani Tuhan. Ada banyak artis-artis, bukan artis rohani ya, tapi memang artis-artis yang muncul yang luar biasa, memang latar belakangnya adalah pengikut Tuhan Yesus. Mereka terkenal di sekuler, tapi mereka tetap memberikan kesempatan untuk melayani Tuhan. Seperti kalau yang dari tadi Judika, dia adalah seorang yang masih mau melayani Tuhan dan yang lain-lain juga. Tapi kalau orang-orang yang mulai lupa untuk melayani Tuhan, awal-awal baik kemudian lupa melayani Tuhan ya, Tuhan bisa menurunkan karirnya. Dan awalnya mungkin melejit muncul dengan baik, karena lupa Tuhan ya, bisa Tuhan turunkan karir. Gitu. Tuhan berikan kesempatan kalian untuk berprestasi, tetap berikan juga kesempatan untuk pembelajaran yang kedua yaitu bahwa Tuhan melayarkan kita untuk melayani. Yang terakhir, sedikit bagian yang terakhir bahwa engkau mengurapi kepala, engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan para lawan. Apa pembelajarannya? Mazmur 37 ayat 25. Elva, bacakan. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Ya, lanjutkan Niko. Matius 6 ayat 26. Matius Senang. 6 ayat 26. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lubung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Ya, tadi kitab Mazmur 37, sampai masa tua orang benar ikan berkat tidak pernah meminta-minta roti. Matius 6 ini ya ayat yang sering kali kita baca, kita ikuti yaitu apa? Bahwa burung-burung pun diberi makan oleh Bapa di surga. Bahkan bunga-bunga dihiasi. Apa artinya bahwa yang ketiga, pemeliharaan Tuhan itu selalu ada. Tuhan tidak hanya menjanjikan berkat rohani, berupa perlindungan dan pertolongan. Tadi kan bagian pertama Tuhan itu melindungi, menolong. Di saat-saat yang kesulitan Tuhan memberikan pertolongan. Tapi juga Tuhan menyediakan berkat jasmani yang tidak terbatas. Tuhan tidak hanya menyediakan sekali lagi berkat rohani, tapi juga berkat jasmani. Setiap kita yang memiliki hubungan dekat dengan Tuhan, pasti tidak akan kekurangan itu. Mungkin tidak selalu kaya, tidak berarti bahwa hidup dekat dengan Tuhan itu berarti kaya, tapi yang pasti kita tidak akan kekurangan. Sekali lagi, orang yang dekat dengan Tuhan, bisa jadi dia tidak kaya. Ya kalau Tuhan berikan berkatnya menjadi kaya, puji Tuhan. Tidak selalu berarti kaya, tapi percayalah kita tidak akan kaya.
Orang yang jalan dengan Tuhan tidak akan kekurangan. Pemeliharaan Tuhan akan selalu disediakan bagi kita. Berkat itu apa sih? Segala sesuatu yang kita nikmati tanpa bersusah payah. Segala sesuatu yang kita nikmati tanpa bersusah payah. Bahkan saya bisa berkata, kalau orang yang kekurangan, berarti dia tidak dekat dengan. Orang yang dekat dengan Tuhan tidak akan kekurangan. Kesulitan boleh ada, tapi ada pertolongan. Kita tidak perlu khawatir akan apa yang kita makan hari ini atau besok. Sebab Tuhan Yesus menyediakan berkat setiap hari bagi kita. Setiap hari ada saja berkatnya. Hari ini makan ini, ternyata besok masih bisa kesempatan makan yang lain. Nah, Tuhan menyediakan berkat. Ini adalah gambar burung. Burung di langit dan bertebaran di alam ini. Hidupnya dipelihara oleh Tuhan. Mereka tidak kerja, tapi Tuhan menyediakan pemeliharaan. Demikian juga percayalah, hidup kita pasti dipelihara oleh Tuhan Yesus. Bukan berarti bahwa kita tidak perlu bekerja, tapi Tuhan menyediakan pemeliharaan bagi anak. Berkat Tuhan tidak diukur dengan jumlah, tapi apapun yang kita nikmati hari ini, itu juga merupakan berkat Tuhan. Sekali lagi, berkat Tuhan tidak diukur dari jumlah, tapi apapun yang kita nikmati hari ini juga berkat Tuhan. Apapun kita nikmati, makan seadanya itu juga berkat Tuhan. Nah, berkat Tuhan tidak diukur dari jumlah. Yang kita nikmati, kita terima hari ini adalah berkat Tuhan. Nah, sharing kita yang terakhir, apakah kamu pernah menginginkan makanan tertentu? Kalau saat tidak punya makanan, tiba-tiba tersedia makanan. Kalau misalnya ingin makanan tertentu, tiba-tiba, oh, kita dapatkan makanan tersebut dengan cara ya tidak tertentu. Nah, kali ini kita sharingnya tentang makanan. Tiba-tiba saja Tuhan menyediakan berkat dari saya ini kan pernah dalam satu masa itu 6 tahun, saya, istri dan anak saya ada di kota lain, di luar kota, di Madiun. Setiap Jumat saya berangkat ke sana, hari Minggu saya kembali ke Surabaya. Satu kali dalam perjalanan pulang ke Surabaya, saya nyampe Surabaya biasanya malam, jam 7, jam 8 malam. Saya sudah capek, uang juga sudah terbatas, ya kalau mau beli makanan sudah capek lah. Bukan capek, tapi ya lapar juga. Saya naik motor soalnya, dan membutuhkan waktu 7 jam. Ketika sudah dekat rumah, saya merasa capek, lelah, lapar, tapi mau beli makanan sudah gak kuat lagi, sudah malas lah. Juga sambil ngatur keuangan. Ketika sampai rumah nggak terduga, di pagar rumah saya ada apa ya? Dicantolkan beberapa kresek makanan. Yang nggak tahu siapa, waktu itu saya belum tahu. Nah, saya masuk ternyata ada dua plastik, dua kresek, satu isinya kotak nasi, satu kue-kue. Nah, saya bersyukur puji Tuhan ada makanan tersedia untuk menutup hari bersama. Puji Tuhan. Kalau Nelva, apa yang bisa kamu ceritakan berkat Tuhan tentang makanan yang kamu? Eh, Ada makanan, tiba-tiba ada makanan, makanan tertentu tiba-tiba tersedia. apa ya Pak? Pernah mengalami masih seharusnya nggak bisa makan mungkin, ya. Lupa sih ya, cuman mungkin dulu kali ya, dulu udah lama banget sih. Ya. Zamannya dulu papa nggak kerja itu, kayaknya aku masih SD deh. Mm-mm. Waktu itu situasinya emang lagi susah banget, terus yang akhirnya mama nyuruh kita kayaknya bakal apa malam itu bakal nggak bisa makan malam dulu karena nggak ada uang gitu kan. Tapi waktu itu papa ternyata pulang bawa duit walaupun nggak banyak, tapi puji Tuhan cukup untuk buat kita beli eh, mie gitu di malam itu buat bisa kita makan. Ya, istilah. Semestinya tidak bisa makan, ternyata ada berkat sedikit, meskipun itu ya, bisa beli mie untuk menutup hari itu untuk bisa makan. Puji Tuhan, itu adalah pemeliharaan. Niko, apa yang bisa kamu sharingkan tentang berkat makanan? Mungkin tidak bisa makan, ada berkat tersebut.
Ini Pak, pernah waktu itu pengen makan sesuatu, apa ya, makan apa gitu. Pokoknya yang pengen ikut banget kan waktu itu. Cuman eh, ada gitu eh, berkat tiba-tiba kayak apa, abang baru pulang kerja, Hmm. tiba-tiba beli makan itu dan ngajak makan bareng gitu, Wah, disuruh makan pakai nasi, dan di situ ya bersyukur banget ya kan, dapat makanan yang Niko mau gitu. ya, puji Tuhan. Menyediakan berkat bagi setiap kita yang berharap, yang mengasihi Tuhan. Percayalah, orang yang mengasihi Tuhan, yang dekat dengan Tuhan, tidak akan pernah terpuruk. Oke, puji Tuhan. Nelva bisa tutup dalam doa. Bisa, Pak. Mari kita bersatu dalam doa. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan untuk kesempatan pada siang hari ini dalam ibadah konsel kami yang singkat ini, Tuhan. Yang sederhana ini, tapi kami bisa belajar bahwa dalam situasi apapun, Engkau tidak pernah meninggalkan kami, Engkau yang selalu mencukupkan kami dan Amin. menolong kami dalam situasi apapun ya Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk hamba-Mu Pak Oki yang telah menyampaikan firman-Mu, berkati agar apapun yang Pak Oki kerjakan bisa menjadi berkat bagi kami dan bagi semua orang. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan seluruh kegiatan kami hari ini, esok dan seterusnya hanya ke dalam tangan dan kasih-Mu saja. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin, puji Tuhan. Terima kasih, Niko Nelva. Dan Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.